Vira, apakah kamu tahu? Setiap kali aku melihatmu menatap punggung pria brengsek itu dengan mata yang sedih, hatiku juga ikut merasa sakit. Sakit dan cemburu. Aku ingin berteriak kepadamu, jangan melihatnya lagi. Pria kejam yang hanya memperlakukan kamu sebagai ban serep. Menolehlah ke arahku. Aku yang bisa melihat air matamu saat bercampur dengan air hujan. Aku yang bersedia melakukan apa saja untuk bisa ada di sampingmu. Aku yang bersedia untuk hanya menjadi milikmu seorang. Aku tidak akan pernah membuatmu menatap punggungku. Aku ingin bisa mencium kelopak matamu, mengusap pergi semua tetes-tetes air mata dengan ciumanku. Jadi Vira, jangan biarkan aku hanya bisa menatap ke arah punggungmu. Menolehlah ke arahku. Setahun setelah Vira menjadi asisten pribadiku. Enak banget. Aku mencuri sepotong karage dari kotak bekal makanan yang ada di depan Vira dan langsung memasukkannya ke dalam mulutku. Bos, kalau ingin nambah lagi, silakan ambil ini semua. Dengan tersenyum tipis, Vira mendorong satu dari dua kotak bekal makanan yang ada di mejanya ke arahku. Dengan sedikit ragu, aku melirik ke kotak bekal makanan itu. Bukannya itu bekal makanan untuk pacarmu. Tiap kali aku melihat Vira membawakan bekal makanan untuk pacarnya, aku merasa cemburu. Jangankan bisa memasak, di zaman ini banyak wanita yang bahkan tidak mau masuk ke dapur. Aku cemburu pada pacar Vira karena Vira mau belajar memasak untuknya. Pacar brengsek yang tidak pernah menghargai usaha dan perhatian Vira. Kak Vina meminta Vino untuk menemaninya makan. Jadi siang ini, Vino tidak membutuhkan bekal ini. Vira menundukkan kepala. Raut wajah pahit bisa terlihat sekilas di wajahnya. Kak Vina dan Vino. Selama setahun ini, dua nama ini mulai terdengar familiar di telingaku. Kak Vina, kakak kandung Vira, dan Vino, pacar Vira. Hubungan kedua orang ini dengan Vira membuatku sangat kesal. Dari pengamatanku, aku merasa hubungan di antara mereka bertiga adalah hubungan yang toksik. Racun yang harus segera ditinggalkan dan dibuang dari hidup Vira. Tapi hubunganku dengan Vira saat ini tidak bisa membuatku mencampuri kehidupan pribadinya. Dengan sedikit kesal, aku melirik kotak bekal makanan yang tiba-tiba terlihat menyebalkan itu. Jadi, aku menjadi cadangan untuk menggantikannya makan bekal ini. Vira tiba-tiba terlihat pucat. Dengan terbata-bata, dia meminta maaf padaku. Maafkan saya, bos. Saya tidak bermaksud seperti itu. Maaf. Maafkan saya. Telah membuat Anda tersinggung. Dengan tangan gemetar, Vira meraih kotak bekal yang tadi disodorkannya ke arahku. Aku langsung ingin menggampar mulutku sendiri. Kata-kata yang kuucapkan karena rasa cemburu menyakiti perasaan Vira. Vira yang ingin kulindungi bahkan dari diriku sendiri. Sudah menjadi rahasia umum di kantor kita kalau Vira dianggap sebagai wanita cadangan oleh pacar brengseknya. Cewek ban serep
Itu kata-kata dari segelintir orang yang merasa iri dengan prestasi kerja Vira. Tapi semua orang di kantor, bahkan mereka yang iri padanya, merasa iba setiap kali mereka melihat Vira diperlakukan secara kasar oleh Vino. Bagi semua orang di kantor, di depan Vira, kata-kata ban serep, cadangan, atau pengganti menjadi kata-kata terlarang untuk dipakai saat diucapkan dalam situasi tertentu. Misalnya dalam situasi yang baru saja aku lakukan. Aku menarik kursi lalu duduk di depan mejanya. Tanganku menampar mulutku sendiri dengan keras. Dengan kaget Vira melihat ke wajahku. Sorry, aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku tidak tersinggung. Aku tidak akan pernah keberatan makan bekal buatanmu ini. Bisa makan bekal buatanmu. Ini suatu keberuntungan untukku. Pacarmu yang rugi tidak bisa makan ini. Dasar laki-laki bodoh. Aku menundukkan kepala dan mulai memakan bekal makanan buatan Vira dengan lahap. Melihatku menggerutu, Vira tertawa kecil. Suara tawa yang bisa membuat hatiku terasa manis. Tanpa kusadari aku berkata padanya, "Kamu bersedia masak untuk pacarmu? Kalau aku yang bersedia masak untuk pacarku." Vira, apa kamu tidak mau mempertimbangkan untuk jadi pacarku? Tawa kecil Vira langsung terhenti. Dengan menundukkan kepala dia berkata dengan suara kecil, Bos, jangan bercanda. Aku sudah punya pacar. Seolah kata-kata tadi tidak pernah terucap. Kita berdua menghabiskan bekal makanan buatan Vira. Setelah itu aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju ruang kantorku. Vira, jangan lupa, nanti malam akan ada rapat. Sesungguhnya, hatiku terasa sakit. Sakit karena penolakan dari Vira. Tapi aku masih ingin terus bisa menatap ke arah punggungnya. Jadi aku hanya bisa berpura-pura tidak mendengar penolakan itu. Aku masih ingin menemaninya saat dia menari di bawah hujan. Aku tidak ingin membuatnya menggigil sendirian di bawah tetes-tetes air yang dingin itu. Setelah rapat malam itu, Vino, apa kamu bisa menjemputku? Sudah malam sekali. Aku sedikit takut kalau harus pulang sendirian. Vira terlihat berbicara dengan Vino di HP sambil berdiri menunggu lift untuk turun. Tanpa menggunakan lift khusus direksi yang biasa kugunakan. Aku berdiri di samping Vira untuk menunggu lift yang biasa dipakai oleh umum. Aku tidak bisa mendengar jawaban Vino, si pacar brengsek. Tapi wajah Vira yang terlihat sedih bisa kulihat dengan jelas. Akan masih lamakah kamu di pesta kantor Kak Vina? Apa bisa kamu menjemputku dulu? Aku tidak keberatan untuk menunggu di lobi kantor Kak Vina. Aku langsung mengumpat dalam hati. Hatiku terasa gemas melihat sikap rendah diri Vira. Bodoh sekali. Vino itu pacarmu, bukan pacar kakakmu. Aku merasa sedih melihat sikap Vira itu. Tapi aku yang bukan apa-apa untuk Vira hanya bisa berteriak dalam hati. Vira,
Kamu itu wanita yang hebat, cantik dan baik hati. Hampir tidak punya kekurangan apa-apa. Kamu wanita yang sangat pantas untuk dicintai. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri? Kata-kata yang hanya bisa aku telan membuat hatiku terasa sesak. Jawaban dari Vino sepertinya membuat harapan Vira terhempas. Dengan kepala tertunduk, dia melangkah masuk ke dalam lift yang baru saja terbuka. Saat pintu lift tertutup, aku menoleh ke arahnya. Apa kamu mau kuantar pulang? Vira langsung mendongakkan kepala dengan kaget. Si bos, kenapa kamu pakai list ini? Aku menatap matanya dengan serius dan kembali bertanya, Vira, bagaimana kalau aku yang antar kamu pulang? Bibir Vira membentuk sebuah senyuman pahit. Belum sempat dia menjawab pertanyaanku, tiba-tiba lift yang kita tumpangi berhenti secara mendadak. Lampu di dalam lift juga padam. Sepertinya kita berdua terjebak di dalam lift. Suara napas Vira tiba-tiba terdengar keras, sedikit terengah-engah. Bos, kamu di mana? Suara Vira terdengar panik. Apa Vira takut dengan kegelapan? Pikiran itu langsung terbersit di benakku. Belum sempat aku meraih lengannya, Vira sudah membuka HP-nya. Dari sinar layar HP yang redup, aku bisa melihat wajah panik darinya yang sedang berusaha menelpon seseorang. Vino, tolong aku. Aku terjebak di dalam lift. Vino, aku takut gelap. Tolong kamu datang kemari. Suara memohon dari Vira memecah kesunyian di dalam lift itu. Tanganku yang sedang akan meraih lengannya langsung terhenti. Di saat seperti ini, dia masih lebih memilih Vino yang tidak ada di dekatnya. Hatiku merasa kecewa dan sedih. Vira, aku masih harus menemani Vina di sini. Kamu jangan terlalu manja. Kamu kan bisa dengan mudah menekan bel emergency. Tinggal tunggu dengan manis dan tenang di sana sampai ada yang datang untuk menolong. Kenapa sih masih harus merepotkan aku? Kalau misalnya aku kesana sekarang, juga akan percuma. Paling-paling kamu juga sudah bisa keluar dari dalam lift. Sudah sinyal telepon kamu jelek, terputus-putus. Aku malas untuk nemenin kamu di telepon. Kamu pencet saja bel emergensinya sekarang. Kesunyian di dalam lift membuat kata-kata yang keluar dari speaker HP Vira bergema dengan keras. Kata-kata yang langsung disusul dengan nada putus dari pihak Vino. Dari sinar layar HP Vira, aku bisa melihat dengan samar tubuh Vira yang gemetaran. Dengan cepat aku langsung memeluk tubuhnya. Tubuh yang terasa sangat dingin. Tiba-tiba kain kemeja di bagian dadaku terasa basah. Basah dan sedikit hangat. Wajah Vira menempel di dadaku seakan ingin menyembunyikan kesedihan hatinya dalam pelukanku. Saat itu aku sadar, itu air mata Vira. Aku memeluk tubuh dinginnya dengan erat. Vir, apakah dia layak untuk menerima cinta darimu? Aku bisa merasakan Vira yang menggeleng-gelengkan kepala tanpa mau menjawab. Suara isakan tangis yang tertahan membuat hatiku semakin perih. Vira, kau harus benar-benar memikirkannya. Apa dia layak?
Apa keputusan yang diambil Vira? Nantikan di Menari di Bawah Hujan. Derek bagian ketiga.